Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Diatul Aziza, NIM SK519038, Prodi S1 Farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformulasi sediaan suspensi yang saya buat untuk memenuhi tugas praktikum formulasi dan teknologi sediaan sel padat. Suspensi sendiri menurut Farmakop Indonesia edisi 3 adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut dan terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut adalah formula baku yang saya gunakan kali ini. Formula tabel tersebut saya ambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Ciprofloxacin dengan Suspending Agent Khusus Kamera Biji dan Diet Antibakterinya. Dari jurnal tersebut saya menggunakan formula yang kedua karena memiliki stabilitas yang paling baik dengan ukuran partikel yang kecil sehingga homogenitas dan sediaan dapat terjaga untuk waktu yang lama dan kecepatan pengendapannya juga akan lama. Selain itu, formula 2 juga memiliki daya hama terhadap bakteri E. coli yang paling baik dibandingkan formula yang lain. Dari formula tersebut, ciprofloxacin berfungsi sebagai zat aktif, asam sitrat sebagai acidifier, NaOH sebagai alkaliase agent, PPA sebagai suspending agent, sirup simplex sebagai pemanis, natrium atau sodium benzoat sebagai zat pengawet, dan aquadan sebagai zat pendispersi. Kemudian untuk reformulasinya saya menggunakan beberapa literatur. Yang pertama, karya ilmiah yang berjudul Formulasi dan Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenama dengan kombinasi suspending agent PGA dan NaCNC. Dari literatur tersebut, bahan yang saya ambil adalah kombinasi suspending agent PGA dan NaCNC dengan konsentrasi 0,5% dan 0,25% karena memiliki stabilitas yang paling baik. Kemudian literatur selanjutnya yaitu di skripsi yang berjudul Formulasi Suspensi Kombinasi Ekstrak Limpang Kunyit dan Kulit Batang Limbah dengan N-alginat sebagai suspending agent. Dari literatur ini saya menggunakan propilparaben dengan konsentrasi 0,02% sebagai bahan pengawet. Lalu saya menggunakan makalah teknologi sediaan farmasi yang berjudul Formulasi Sediaan Sirup Ekstrak Daun Segundi. Dari literatur ini saya memutuskan untuk menambahkan perasa jeruk ke dalam formula yang saya kembangkan untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif yang saya gunakan. Berikut adalah hasil formula yang saya kembangkan. Zat aktif yang saya gunakan adalah ciprofloxacin. Alasan mengapa ciprofloxacin dibuat dalam sediaan suspensi oral karena ciprofloxacin termasuk dalam antibiotik. Antibiotik sendiri tidak stabil secara kimia apabila dalam bentuk larutan. Hal ini disebabkan karena larutannya yang rendah di dalam air dan memiliki bioavailabilitas yang rendah di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika ciprofloxacin dibuat dalam sediaan suspensi oral, maka akan dapat menyaingi stabilitasnya secara kimia. Ciprofloxacin sendiri digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin dan menyerang saluran kemih, saluran pernafasan, kulit dan jaringan lunak serta tulang dan sendi. Dosis ciprofloxacin dalam sediaan suspensi adalah 250 ml karena dalam formula yang saya kembangkan saya buat sebanyak 100 ml, maka dosis ciprofloxacin yang saya gunakan sebanyak 5 gram. Bahan selanjutnya adalah suspending agent. Suspending agent berfungsi untuk mendispersikan partikel yang
tidak larut dalam air ke dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan suspensi yang stabil. Dalam formula yang saya kembangkan, suspending agent-nya saya buat menjadi kompleks kombinasi antara PGA dan NaCMC dalam konsentrasi 0,5% dan 0,75%. Hal ini saya buat karena mengambil dari jurnal yang saya gunakan. Konsentrasi tersebut menghasilkan stabilitas yang baik seperti menghasilkan pH yang sesuai dengan sediaan suspensi, register stabilitas yang stabil, volume sedimentasi yang baik, serta viskositas yang stabil, yaitu tidak terlalu kecil maupun terlalu besar dan memiliki kemudahan dituang yang stabil pula. Mengapa saya menggunakan campuran PGA dan NaCMC? Alasannya karena PGA sebagai suspending agent apabila digunakan dalam konsentrasi yang kurang dari 10% dapat membuat sediaan memiliki viskositas yang rendah sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi dan akan menghasilkan sediaan yang tidak stabil. Dikombinasikan dengan NaCMC yang merupakan suspending agent yang dapat memberikan viskositas yang baik sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dari NaCMC yang digunakan sebagai suspending agent yaitu berada dalam range 0,25% sampai 1%, sedangkan untuk PGA yang dapat digunakan sebagai suspending agent berada dalam range konsentrasi 5% sampai 10%. Dan selanjutnya yaitu ada asam citrat sebagai acidifier dan NaOH sebagai alkalising agent. Acidifier berfungsi untuk mengatur pH sediaan agar sesuai dengan pH tempat absorpsi obat, sedangkan alkalising agent berfungsi untuk menjaga agar pH yang bisa dihasilkan tidak terlalu asam sehingga tidak akan mengiritasi saluran pencernaan. Bahan selanjutnya yaitu pengawet. Bahan pengawet yang saya gunakan di sini saya ganti menjadi propilparaben banyak 0,02%. Propilparaben memiliki aktivitas antibakteri untuk gram positif dan gram negatif atau spektrumnya luas untuk semua spesies bakteri. Penggunaan bahan pengawet sendiri digunakan karena dalam sediaan ini mengandung air yang mana merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Propilparaben digunakan sebagai zat pengawet dalam konsentrasi 0,01% sampai 0,02%. Penggunaan natrium benzoat atau sediaan benzoat dalam formula bagus, tapi pengawet saya ganti menjadi propilparaben karena sodium benzoat memiliki kandungan gula yang tinggi. Penggunaannya saya ganti dengan zat pengawet yang lain agar sediaan yang dihasilkan juga dapat dikonsumsi pasien yang memiliki diabetes karena kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Bahan yang selanjutnya yaitu sirup simplex. Sirup simplex digunakan sebagai pemanis untuk menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan. Sesuai dengan literatur, konsentrasi sirup simplex yang digunakan sebagai bahan pemanis sebesar 20% sampai 40%, dan dalam formula yang saya kembangkan saya menggunakan sirup simplex sebanyak 25% dari total sediaan. Dalam formula yang saya kembangkan ini saya juga menambahkan perasa jeruk untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif dan membuat agar obat dapat diterima pasien, terutama anak-anak. Dalam literatur, konsentrasi dari perasa jeruk ini digunakan yaitu 4,5 atau secukupnya. Maka dalam formula yang saya kembangkan saya gunakan perasa jeruk sebanyak 5 tetes. Kemudian yang terakhir ada aquades. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal dari sediaan.
Aqua sendiri ditambahkan hingga volume sediaan 100 ml. Sekian penjelasan mengenai reformulasi sediaan suspensi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.